Itu kan gini, kalau Anda persoalan Pak Prabowo karena banyak hartanya, loh kok bisa begitu? Padahal memang kita maunya presiden kita itu orang yang hartanya banyak, sehingga dia nggak utang budi sama orang, gitu loh. Mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, ya, nanti ongkos pemilu Anda siapa yang bayar? Gitu loh. Oh, dia bilang sumbangan-sumbangan. Sumbangan siapa? Ternyata kan ada orang yang tanda tangan utang diam-diam di belakang layar. Lah itu yang berbahaya dong. Fahri Hamzah kembali mengungkit utang yang pernah dimiliki oleh Anies Baswedan saat mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Padahal, menurut Anies dan juga Sandiaga Uno, utang tersebut telah selesai saat Anies menang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Sindiran Fahri tersebut diutarakan dalam podcast bersama Dr. Rikatle. Oh iya? Oh iya dong. Anda mau maju, ya kan? Enggak, ini beneran ada yang tanda tangan utang? Ada. Ya. Bapak tahu dari mana, Pak? Mau saya keluarin sekarang? Boleh dong, Pak. Tapi begini, maksudnya itu gini, itu berbahaya. Iya dong, bahaya dong. Bahaya Kan pasti ada politik utang budi pasti. Kan? Anda kalau... Bapak mau jadi presiden? Saya biayain. Iya. Habis Bapak jadi presiden, Iya. pasti saya minta sesuatu Nah, dong. itu dia. Ya. Ia awalnya mengaku jika masih sakit hati dengan serangan Anies Baswedan kepada Prabowo saat debat Pilpres kemarin. Fokusnya terkait pernyataan lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Fahri menuding pernyataan Anies yang menyoal harta Prabowo dan tender PT di Kemenhan perlu diserang balik. Fahri lalu memberikan argumen kenapa presiden harus kaya duluan sebelum nyapres, sehingga menurutnya orang tersebut tidak perlu hutang budi dengan orang lain. Fahri kemudian menyindir sosok gembel yang tidak punya harta lalu ikut pemilu. Nanti utang pemilu siapa yang akan bayar? Itu kan gini, kalau Anda persoalan Pak Prabowo karena banyak hartanya, loh kok bisa begitu? Padahal memang kita maunya presiden kita itu orang yang hartanya banyak, sehingga dia nggak utang budi sama orang, gitu loh. Mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, mohon maaf ya, kalau Anda gembel, ya, nanti ongkos pemilu Anda siapa yang bayar? Gitu loh. Oh, dia bilang sumbangan-sumbangan. Sumbangan siapa? Ternyata kan ada orang yang tanda tangan utang diam-diam di belakang layar. Lah itu yang berbahaya dong. Ia lalu menyinggung paslon yang pernah tanda tangan utang di belakang layar saat ikut pemilu. Masyarakat tahu bahwa sindiran Fahri tersebut untuk Anies Baswedan. Dr. Rikat agak terkejut mendengar keterangan Fahri. Ia seakan tidak percaya dengan keterangan Fahri bahwa ada calon yang hutang saat pemilu. Dr. Rikat lalu mencecar Fahri, dari mana Anda tahu? Fahri lalu mengalihkan pembicaraan dan menganggap bahaya ada paslon yang nantinya berhutang budi saat ikut pemilu. Ia lalu meneruskan isi klausul yang sama antara Anies dan Sandi. Isinya, jika Anies menang maka utang pemilu tersebut akan lunas. Terus ditulis di dalam klausulnya itu, kalau saya menang, utang saya lunas. Kalau saya menang, Utang saya lunas. utang saya lunas. Artinya apa? Ya harus ada balas budi. Saya akan mengutus orang untuk ngurusi pembayaran hutang itu. Itulah namanya ordal, orang dalam. Orang dalam ini nanti ngurusin bagaimana supaya hutang yang saya ambil dari Anda itu dibayar tidak saja lunas, tapi lebih dari perkara, perizinan, ya kan, pertambangan, macam-macam itu. Kalau saya kalah, Pak. Hah? Tadi kan Bapak bilang kalau saya menang, Ya. hutangnya lunas. Tadi saya bilang. Iya. Kalau saya kalah, Pak. Nah, harusnya kan, kalau kita pakai akal sehat ya, kalau saya kalah dong hutang itu lunas. Fahri kemudian memberikan kesimpulan jika nanti utang tersebut akan dibayar oleh orang dalam saat ia memimpin. Fahri kemudian melanjutkan jika utang tersebut tidak hanya lunas, tapi lebih dari perkara, perizinan, pertambangan, dan lain sebagainya. Dr. Rikat kemudian bertanya, jika paslon itu kalah, Fahri menjawab jika kalah harusnya itu lunas, itu harusnya diikhlaskan. Lalu Dr. Rikat kembali bertanya, kok Anda bisa tahu? Fahri kembali menjawab, akal-akalan seperti itu sudah diketahui oleh semua. Ia mengaku bukan orang baru dalam politik. Dr. Rikat kembali mencecar, minjem uangnya berapa, namun Fahri tidak berani menjelaskan lebih dalam. Tapi kalau saya menang, itu lunas. Itu bukan ikhlas, itu ordal namanya. Bisa jadi mungkin kalau saya kalah hutangnya tiada akan mungkin, Pak. Gitu, udahlah, ini Kok Bapak bisa tahu? akal-akal gini kita udah tahu semua. Kan kita udah bukan orang baru dalam politik, tahu kita.
permainan-permainan. Saya kepo Pak, minjemnya berapa nih Pak? Kalau Bapak nggak kasih tahu pinjemnya dengan siapa nggak apa-apa. Siapa yang minjem Bapak nggak kasih tahu siapa nggak apa-apa. Iya. Minjemnya berapa aja Pak? Podcast berlanjut saat ditanya siapakah yang akan mendampingi Prabowo di putaran kedua. Fahri seperti gelagapan. Niat kerasnya satu putaran harus kandas dengan realitas suara Prabowo yang tidak sampai 50% plus 1. Ia hanya mengatakan, saya agak yakin bakal satu putaran. Dr. Rikat kembali bertanya, seumpama akhirnya jadi 2 putaran. Fahri tetap menjawab bakal 1 putaran, namun wajahnya tidak yakin dan beberapa kali salah tingkah hingga mengambil jeda untuk minum air mineral. Nah, tinggi menurut saya sih mudah-mudahan ini sekali putaran aja. Bapak yakin satu putaran? Saya agak yakin. Saya agak yakin. Ya. Saya agak yakin. Kalau misalnya ini 2 putaran Pak, menurut Bapak siapa yang akan mendampingin Prabowo Gibran Pak? Prediksi seorang Fahri Hamzah. Saya sih terus terang kata-kata agak yakin itu artinya kelihatannya memang satu putaran. Ya, kalau misalnya masuk ke 2 putaran, menurut prediksi Pak nih siapa? Saya lihat tuh opsinya itu cuman satu, itu satu putaran. 3 kali nih gue tanya nih. Kalau Pak. Siapapun yang masuk ke putaran kedua, ya trennya adalah sekali putaran gitu. Dr. Rikat melanjutkan pertanyaan. Tweet Anda mengatakan jika Pilpres terjadi 1 putaran dan yang menang Prabowo, bakal ada paslon yang akan menjadi tersangka. Fahri lalu ketawa. Ia seperti tidak nyaman ditanya tweet tersebut. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan jika tweetnya ingin membela Prabowo dari serangan paslon yang menuding capresnya punya banyak masalah hukum. Ini Pak, katanya setelah terjadinya Pilpres ini sudah selesai, ya Bapak kan di 02 ya Pak ya, kita anggap aja 02 menang Pak, jadi presiden dan wakil presiden, akan ada tersangka Pak. Enggak, saya menyerang orang yang seolah-olah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu banyak perkara. Nggak ada perkaranya. Ada ya Pak ya? Nah, yang saya lihat itu yang lain-lain itu kan sudah ada yang agak jauh. Jadi kita nggak usah sebut namanya ya, tapi kalau orang tuh sudah pernah diperiksa, ya kan, penyidik, bahkan sudah sampai paparan di lembaga penegakan hukum, namanya disebut berkali-kali di ruang sidang, itu nggak aman. Ia kemudian menyindir paslon lain yang pernah diperiksa oleh KPK. Mereka sudah menjadi paparan penyidik, namanya pernah disebut dalam persidangan. Ia lalu meminta paslon tersebut tidak lagi menyebut Prabowo punya masalah korupsi. Jika saja dalam paparan penyidik mau mentersangkakan dirinya, itu tinggal sebut saja. Dr. Rikat lalu memberikan opininya, jika nanti Prabowo menang lalu mentersangkakan lawannya. Ini adalah hal lucu, karena ketika orang tersebut yang maju menjadi capres adalah putra terbaik bangsa. Mendengar opini Dr. Rikat, Fahri kembali gelagapan. Ia seperti ditampar dengan statementnya yang kontradiksi dengan narasi yang ia bangun, yaitu rekonsiliasi. Belum pernah ada perkara. Pak, tapi kan ini saya nanya ya Pak ya, kan nggak nyaman juga Pak kalau misalnya kita tanding nih Pak, saya tanding dengan Bapak nih. Tapi kalau sudah selesai nanti saya jadi penguasa, terus saya pengen menjatuhkan Bapak, kan juga rasanya agak sedikit gak enak juga ya Pak ya, rasanya ya. Kan tidak pilih saya, bagaimanapun juga kan yang berkompetisi ini tiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa, tiga-tiganya. Akan lebih bagus kalau misalnya kita manfaatin sama-sama Pak. Kalau jadi tersangka nanti Pak, duh. Bukan, maksud saya